Minggu pagi yang begitu cerah saat biasanya Revan menghabiskan hari liburnya dengan tidur seharian, tetapi kali ini nampak berbeda. Karena pukul 8 pagi dia sudah turun ke bawah untuk menemui Asam dan yang lain. Sesampainya di ruang makan, sejenak langkah Revan terhenti. Sejak kecil hingga detik ini dia tidak pernah berbicara serius dengan anggota keluarganya. Biasanya dia adalah orang yang sangat santai dengan pembawaan yang cenderung somplak dan jahil. Setelah mencoba meyakinkan dirinya, dia pun kembali melanjutkan langkah. "Selamat pagi semuanya," ucapnya yang segera mengambil posisi duduk di samping Irfan, adik Bibah. "Bang Revan tumben jam segini sudah bangun. Biasanya juga masih molor," tanya Irfan dengan mulut penuh makanan. Sejak tinggal di kediaman mewah itu, Irfan semakin akrab baik dengan Revan ataupun dengan kedua orang tua Asam. "Biasanya juga aku bangun pagi. Kebetulan saat kamu mulai tinggal di sini aku kelelahan jadi bangunnya siang," kilah Revan. "Halah, biasanya juga kamu kan memang bangunnya siang," sahut Asam. Revan beralih menatap Asam yang duduk di hadapannya. "Tolong jaga image aku dong. BTW kakak ipar mana? Tumben pagi-pagi begini dia tidak ada di ruang makan. Biasa ibu hamil, kalau pagi-pagi seperti ini dia kadang mual dan tidak bisa ikut sarapan," jawab Asam sambil kembali melanjutkan makannya. "Coba nanti kamu panggil dokter lagi untuk resepkan vitamin," sambung Mama. "Halah tante, paling juga Bibah kelelahan karena si duta keramas ini," sahut Revan. "Hais, iri bilang bos, kita ini hanya berbeda 1 tahun. Tapi sebentar lagi aku akan memiliki anak dan kamu menikah saja belum," ujar Asam yang tak mau kalah. Revan tersenyum tipis seraya menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Kali ini dia akan membungkam semua ucapan Asam dan mengubah persepsi banyak orang tentang dirinya yang sudah lama menggelar predikat jomblo. Pandangan Revan teralihkan melihat sang paman yang terlihat begitu fokus dengan koran paginya. "Paman, aku ingin minta izin." Sontak saja pandangan semua orang langsung teralihkan kepada Revan. Tidak terkecuali dengan Papa Asam yang langsung menutup koran paginya. "Kamu mau izin apa? Beli mobil Ferrari keluaran terbaru itu." "Maaf, Paman tidak bisa memberi izin karena ayah kamu melarang." Bukan itu." Revan segera menegakkan posisinya seraya menatap satu persatu orang yang ada di sana, termasuk Irfan yang masih terlihat polos. Keraguan kembali menghampirinya. Jujur, dia lebih susah untuk bicara serius dengan anggota keluarga dibandingkan di depan para kolega bisnis. "Kamu mau ngomong apa sih? Tumben mukanya serius gitu," ledek Asam. "Diem deh, kali ini aku benar-benar mau bicara serius, jadi dengarkan dulu." Revan menghela napas pelan kemudian kembali menatap sang paman. "Seperti pertanyaan semua anggota keluarga tentang aku yang tidak juga menikah, akhirnya aku memutuskan untuk menjalani ta'aruf dengan seorang wanita pilihanku." Uhu, Asam yang sedang meneguk tehnya langsung tersedak ketika mendengar penuturan Revan tentang ta'aruf. "Tuh kan kaget," ucap Revan sambil melihat ke arah Asam. "Lah, saya saja kaget bang, siapa sih yang mau sama rebung bambu?" sahut Irfan. Meski dia sudah tahu wanita yang dimaksud oleh Revan. Dengan raut wajah datar, Revan menoleh menatap Irfan yang duduk di sampingnya. "Kalau aku rebung bambu, terus kamu apa?" ulat saku. Sudah, kok malah berantem sih?" saut Mama yang terlihat penasaran. Beliau menoleh menatap Revan dengan serius. "Ini kamu beneran? Siapa?" Revan langsung mengalihkan pandangannya menatap sang tante dan pamannya yang akan menjadi pengganti ayah dan ibunya di Jakarta. "Namanya Ayudhya, Tante. Saya sudah mantap untuk mengajaknya berta'aruf dengan tujuan menikah. Selama ini saya sudah banyak bermain-main dengan dunia. Sudah banyak hal yang saya lewati baik tentang hubungan atas dasar main-main bahkan sakit hati karena cinta sepihak. Cinta sepihak itu Mira, mah. Dia ditolak," saut Asam yang tak ada habisnya meledek sepupunya itu. "Diam dulu duta keramas, ini penting tahu," ucap Revan penuh penekanan seraya membulatkan matanya menatap Asam. Hahaha, iya maaf," Asam kembali terdiam. Sementara Revan beralih menatap tante dan pamannya. "Umurku sebentar lagi akan menginjak 28 tahun. Aku merasa sudah bisa bertanggung jawab untuk istri dan anakku kelak.
dan Ayu dia adalah kriteria yang tepat. Kamu seyakin itu? Sudah cinta atau hanya terpaksa keadaan? Tanya Papa Azam yang seolah sedang menginterogasi terdakwa. Revan kembali terpaku. Jika dulu ketika dia menginginkan Mira atas dasar cinta, maka sekarang dia menginginkan Ayu karena keimanannya kepada Allah. Dia meyakini bahwa ketika sesuatu yang dilandasi dengan kepercayaan kepada Allah, maka itulah jalan terbaik. Saya yakin, berarti saya siap untuk mencintainya. Saya sudah menelepon kedua orang tua saya kemarin, dan mereka menyerahkan semuanya kepada Om dan Tante. Jadi bagaimana? Mama dan Papa Azam saling menatap satu sama lain, lalu kembali melihat Revan. Jika kamu sudah mantap, tentu saja Om dan Tante akan mendukung, ucap Mama. Dan jika kamu memang hendak mengajak seorang wanita menjalani ta'aruf, secara gentleman, kamu harus memintanya langsung kepada kedua orang tuanya. Jika nanti kalian sudah memutuskan untuk ke jenjang pernikahan, barulah Om dan Tante akan maju, sambung Papa. Jangan lupa kalau ta'aruf itu harus ada orang ketiga sebagai penengah. Bukan setan ya, catat, sahut Irfan. Ya sudah, kamu saja, Van. Kalau mereka mau bertemu, kamu ikut saja. Masuk kuliahnya kan masih 2 bulan lagi, sahut Azam. Boleh saja sih Bang Azam, tapi... Irfan menoleh menatap Revan. Bang Revan jangan cengengesan ya di depan ayah ke Ayu. Babe Rojali itu agak lain soalnya. Seketika ekspresi wajah Revan berubah. Ayu baru memberitahu jika kedua orang tuanya tinggal di kampung Betawi di kawasan XX. Tetapi dia belum tahu seperti apa watak kedua orang tua Ayu. Apakah bisa menerimanya dengan baik atau mungkin sebaliknya. Sungguh tidak ada perjuangan yang mudah. Akan ada satu kendala di mana keseriusan seorang pria diuji dengan berbagai hal. Maksud kamu apa? Tanya Revan kepada Irfan dengan terbata. Babe punya sanggar ondel-ondel. Beliau terkenal galak dan disiplin. Kak Ayu tumbuh menjadi seorang muslimah yang taat dan juga beretika. Itu bukan tanpa alasan, tapi didikan ayahnya memang sangat ketat. Meski galak, tapi sebenarnya beliau baik sih. Dulu aku pernah ke sana, jelas Irfan lalu kembali melanjutkan makannya. Tuh dengerin, siap tidak? Tanya Azam. Siaplah, Revan menyeka keringat dinginnya di keningnya. Sepertinya sekarang aku harus bertemu Bibah. Aku membutuhkan dia sekarang. Revan segera bangkit dari posisi duduknya, melangkah meninggalkan ruangan itu. Hei, Bibah masih tidur, seru Azam namun tidak digubris oleh Revan.